A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali lagi kita di sore hari menjelang waktu berbuka puasa. Kita akan kembali melanjutkan pembacaan buku yang dimana sekarang kita sudah sampai di cerita tentang dua malaikat, yaitu Harut dan Marut. Nah, jadi dua malaikat ini adalah kedua malaikat yang diturunkan ke bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia diberikan izin seperti layaknya manusia. Baik, dan hari ini kita akan lanjutkan di subtema dunia penuh dengan kerusakan. Sementara itu, di negeri Babilonia, kecantikan berjalan beriringan dengan berbagai fitnah. Minuman khamar ada di mana-mana, begitu pula dengan suara musik yang barbar, yang penuh dengan kerusakan dan perbuatan keji. Sekelompok orang berkumpul mengerumuni seorang bidu wanita yang tengah menari dan menyanyi. Sementara kelompok yang lain membuat manusia lalai, lalu mereka mencuri harta orang-orang yang sedang asyik menonton pertunjukan joget dan musik tersebut. Nah, ternyata teman-teman, sejak zaman dahulu, ternyata memang kecantikan itu selalu kadang beriringan dengan yang namanya datang fitnah. Dan di tiap ada perkumpulan yang sibuk menunjukkan biduan, yang sibuk mempertontonkan tari-tarian, di situ pasti terkadang ada yang namanya kejahatan, pencurian, dan penipuan dari zaman dahulu, kayak gitu. Nah, semua kemungkaran ini didengar dan disaksikan sendiri oleh Harut dan Marut, kedua malaikat yang tadi. Keduanya turun ke bumi dengan izin Allah setelah keduanya menjadi manusia yang memiliki keinginan terhadap makanan, minuman, dan perkawinan, layaknya anak keturunan Adam pada umumnya. Jadi malaikat itu aslinya tidak ada memiliki keinginan terhadap makanan, minuman, dan perkawinan, karena memang malaikat diciptakan tanpa nafsu, ya. Yang diciptakan dengan nafsu itu jin yang diciptakan dengan nafsu itu adalah kalangan jin. Nah, yang diciptakan dengan akal itu kalangan malaikat. Nah, kita ini kalangan spesial, diciptakan dengan akal dan diciptakan dengan nafsu. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita bisa mengontrol akal kita lebih daripada nafsu kita, maka kita insya Allah lebih mulia daripada malaikat. Sedangkan jika kita kalah dengan nafsu kita, maka kita lebih hina daripada setan dari golongan jin. Di negeri Babilonia menjadi satu-satunya negeri yang paling memungkinkan untuk ditinggali Harut dan Marut, yang memang masih menyimpan keelokan malaikat dan pesona yang memukau hati. Siapapun yang melihatnya maka akan terpana. Jadi malaikat ini punya pesona yang luar biasa, teman-teman. Nah, kita ini selalu kadang saya itu membayangkan nanti kalau Allah sudah cabut nyawa kita, kumpulkan di padang mahsyar, dan semoga Allah izinkan kita semua masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana bentuk-bentuk dan wajahnya malaikat-malaikat itu. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya mereka itu punya keelokan yang luar biasa, makanya diturunkan di negeri Babilonia, yang ternyata di negeri Babilonia itu sudah terbiasa dengan kecantikan-kecantikan atau ketampanan-ketampanan seperti itu. Sedangkan kalau dia diturunkan di tempat lain, maka dua malaikat ini pasti akan diikuti oleh manusia-manusia yang lain, karena manusia-manusia lain itu kagum dengan kecantikan dan ataupun ketampanan si malaikat-malaikat ini. Nah, jadi makanya Harut dan Marut ini diturunkan di Babilonia, karena memang hanya itu tempat yang paling cocok untuk dituruni malaikat. Sekali lagi, ini baru pembukaan, baru fase di mana malaikat Harut dan Marut ini turun dan menjadi manusia, dan bagaimana kelanjutan kisahnya kita akan lanjutkan di video berikutnya. Dan teman-teman semuanya, kalau kita bicara ketampanan, keindahan, kecantikan, ini baru kelas malaikat. Nah, nanti Allah itu bakal menunjukkan wajahnya.
Kepada siapa? Kepada orang-orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teman-teman semuanya, sebenarnya yang paling indah saat kita diizinkan Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah saat kita bisa bertatapan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di beberapa riwayat dikatakan kalau ada orang yang disiksa di api neraka melihat wajah Allah, maka seketika siksaannya itu hilang, rasa sakitnya itu hilang. Bayangkan, ini lagi disiksa di neraka, tapi seketika itu rasa sakitnya hilang. Nah, bagaimana parasnya, bagaimana keindahannya, maka berdoalah sama Allah dan minta agar kita menjadi hamba yang beruntung, yang masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama Nabi dan para sahabatnya, dan bisa menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah terima puasa kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.